Salam teman-temanku sekalian. Namaku Rafa Putra Dayat dari kelas 8K. Pada hari ini akan menceritakan tentang asal-usul Telaga Sarangan. Terkisah pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang hidup di kaki Gunung Lawu. Yang hingga usia mereka yang tua, mereka masih belum memiliki keturunan. Hari demi hari, mereka hanya memohon satu kepada Yang Maha Kuasa. Mereka ingin diberikan anak agar mereka dapat merawatnya. Sepasang suami istri tersebut bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Agar mereka dapat bertahan hidup, mereka melakukan rutinitas seperti berkebun dan berburu. Hingga pada suatu hari, kabar gembira yang mereka nanti-nanti akhirnya datang juga. Akhirnya, anak yang mereka inginkan akan lahir di dunia. 9 bulan kemudian, mereka memiliki anak dan mereka namakan Joko Lelung. Singkat cerita, Joko Lelung menjadi anak yang cerdas dan cekatan. Tetapi sayangnya, Joko Lelung jarang sekali pulang ke rumah. Ia selalu bertualang ke tempat yang ia belum datangi. Ia juga bersemedi untuk mengolah ilmu kebatinan. Joko Lelung hanya sesekali pulang ke rumah, namun esoknya ia akan menghilang, entah kemana. Kian hari, tubuh Ki Pasir semakin melemah. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bersemedi di dalam goa dan mengharapkan agar tubuhnya kembali sehat seperti sedia kala dan berumur panjang. Saat ia bersemedi, ia mendengarkan suara. "Hei Ki Pasir, carilah dan makanlah telur di dalam goa itu." Segera setelah ia mendengar suara tersebut, ia mencari, menemukan, kemudian langsung memakan telur tersebut. Dan hasilnya ternyata benar. Tubuhnya menjadi sehat kembali dan kuat seperti sedia kala. Ia kembali dari persemediannya dan pulang ke rumah dengan perasaan yang bahagia. Keesokan harinya, Ki Pasir menjalani rutinitas seperti biasanya. Ia kembali berburu makanan untuk ia makan nantinya. Tapi pada saat ia berburu, ia melihat sesuatu yang mengagetkan. "Hah? Apa ini?" seru Ki Pasir. Ia menemukan sebutir telur yang persis sekali seperti yang ia makan di goa kemarin. Tanpa pikir panjang, ia membawa kembali telur tersebut dan memasaknya di rumah. Ia membagi dua telur tersebut agar ia dan istrinya bisa memakan. Tetapi istri Ki Pasir tak kunjung pulang. Pasir langsung memakannya tanpa menunggu istrinya. Tapi hal yang tak terduga setelah ia memakan telur tersebut. "Ah, panas! Panas!" Ia menjerit kepanasan dan segera berlari-lari untuk mencari air. Air sungai itu. Ia berlari ke sungai dan langsung masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Nyi Pasir yang sudah kembali ke rumah dengan kelaparan, melihat telur yang sudah dimasakkan suaminya. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakan telur tersebut. Sama seperti hal yang terjadi kepada suaminya. Ia kepanasan dan ia langsung berlari-lari mencari suaminya. Tak kunjung ketemu, ia langsung saja berlari ke air di sungai terdekat. Ternyata ia menghampiri sungai yang sama seperti suaminya hampiri tadi. Ia melihat seekor naga yang keluar dari air. Nyi Pasir menyadari bahwa naga tersebut adalah perwujudan dari suaminya. Tetapi karena Nyi Pasir yang sudah kepanasan, ia langsung tergeletak di tepi sungai tersebut dan berubah menjadi naga. Nyi Pasir yang berubah menjadi naga
langsung murka dan mencari suaminya karena sudah merubah ia menjadi naga. Sama seperti Ki Pasir juga marah besar karena telur yang ia dapatkan dari hutan itu tidak sama seperti telur yang ia makan di goa kemarin. Kedua naga tersebut mengobrak-abrik mengguncang seluruh Gunung Lewu. Hingga jika tidak segera dihentikan, Gunung Lewu akan terendam ke dalam sungai tersebut juga. Di saat itulah Joko Lelung datang dan menyaksikan hal tersebut. Karena kesaktian yang ia pelajari, Joko Lelung mengetahui bahwa kedua naga tersebut adalah orang tuanya. Ia langsung bersila dan melafalkan mantra. Wahai alam semesta, tundukkanlah kedua naga tersebut. Dalam sekejap, suasana yang kacau menjadi reda. Dan pada akhirnya, naga tersebut semakin mengecil dan semakin mengecil dan semakin mengecil hingga hilang tanpa adanya jejak. Joko Lelung sangat sedih karena ia kehilangan orang tua yang sudah merawatnya. Tapi semuanya sudah terjadi. Bekas amukan dari kedua naga tersebut menjadi telaga. Karena Joko Lelung ingin mengingat peristiwa ini, akhirnya Joko Lelung menamakan telaga tersebut Telaga Pasir atau Telaga Sarangan. Demikian asal-usul Telaga Sarangan.